Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya di channel saya. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas teknik filtering ya dari data DSM ke DTM. Dengan data yang akan kita gunakan kali ini adalah data DEM raster ya dengan format GeoTIFF. Di sini datanya saya dapatkan dari proses image matching dengan data citra satelit resolusi tinggi, khususnya World View ya. Dan di sini kita akan lakukan proses konversi ya atau filtering dari DSM atau Digital Surface Model ke DTM atau Digital Terrain Model. Nah, untuk melakukan proses di software Cloud Compare ya yang akan kita gunakan untuk filtering, kita perlu melakukan konversi dari data TIFF ini menjadi data point cloud yang di situ formatnya adalah LAS. Nah, untuk melakukan konversi kita bisa menggunakan Global Mapper ya. Jadi kita buka dulu di sini di Global Mapper. Kemudian kita konversi dengan memilih ini file, kemudian export, kemudian pilih yang nih export elevation grid format. Lalu kita pilih yang last file, yang ini ya leader last file. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih OK saja ya. Kalau misalnya kita mau ekspor semuanya. Nah, di sini mungkin bisa kita beri nama misalnya cloud begitu ya, mungkin misalnya namanya. Klik save. Ya, hasilnya mungkin kita refresh dulu. Nah, sudah muncul ya di sini ya. Nah, ini hasilnya sudah muncul dalam bentuk LAS seperti ini. Mungkin langsung saja ya kita buka di Cloud Compare. Di sini kita bisa drag atau bisa juga open dari softwarenya ya. Ini apply saja. Kemudian yes. Ya, sudah muncul ya. Ini sebenarnya titik-titik point cloud, hanya saja warnanya semuanya putih, jadi mungkin bisa kita ubah. Jadi klik dulu ya layarnya di sini, kemudian pilih edit, pilih colors, kemudian pilih yang misalnya height ramp. Ya bisa mungkin bisa ya default ya atau apalah sesuai dengan yang kita ingin tampilkan. Nah, kalau default tampilannya seperti ini. Nah, mungkin sebelum kita melakukan filtering, kita perlu cek terlebih dahulu untuk kondisi datanya ya. Jadi mungkin pertama-tama ya untuk melakukan dragging seperti ini atau kita memindah posisi dari tampilan itu kita menggunakan klik kanan ya. Kalau di mouse kita ketika kita menggunakan Cloud Compare ini, jadi mungkin agak berbeda dengan beberapa software yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat tampilan secara 3 dimensi, kita bisa gunakan klik kiri, kita tahan, kemudian kita tekan seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita ingin mencari area yang mungkin ada outlier ya, atau mungkin titik-titik yang nilainya minus gitu, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa kita misalnya ini perlu mau kita hilangkan begitu ya, kita bisa klik di sini, kemudian pilih ini logo gunting ini di sini segmen, kita klik. Nah, ini nanti akan muncul beberapa icon ya, jadi kita bisa memilih yang
titik-titik yang ada di, jadi nanti kita akan membuat semacam poligon gitulah untuk memisahkan antara titik yang di dalam dan yang di luar poligon begitu. Nah, kita nanti bisa memilih yang di dalam atau yang di luar poligon seperti itu. Nah, misalnya kita pilih kita buat dulu ya untuk apa batasnya begitu. Misalnya kita ingin menghilangkan titik-titik yang minus ini misalnya, lalu klik kanan untuk mengakhiri ya. Nah, ini kita misalnya kita ingin ambil yang di luar ya, untuk yang dipertahankan kan, berarti kita pilih yang segment out gitu misalnya. Kita klik, kemudian pilih yang centang ini, confirm segmentation. Nah, jadi mungkin bisa kita kembalikan lagi. Nah, ini yang sudah kita pisahkan ya. Jadi kita sudah hilangkan misalnya untuk titik-titik yang minus begitu. Nanti ini bisa digunakan untuk menghilangkan atau memisahkan titik-titik yang kita anggap sebagai outlier itu misalnya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan filtering ya. Jadi untuk tools atau plugin yang akan kita gunakan adalah CSF filter ini. Jadi ada di plugin, kemudian CSF filter. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita ambil saja ya bagian tertentu dari data ini. Sama seperti tadi, kita klik di sini di layernya, kemudian kita pilih segmen ini gunting, kemudian kita ambil batasnya, misalnya kita dalam bentuk rectangular ini, lalu pilih yang di dalam segmen in yang di sini. Oke, kemudian kita confirm segmentation. Nah, yang data yang akan kita proses yang ini saja gitu. Nah, untuk melakukan proses itu kita klik lagi, kemudian kita untuk melakukan filtering ya, kita klik, kemudian kita pilih plugin, kemudian CSF filter. Nah, di sini kita pilih data yang kita proses itu dominannya topografinya itu seperti apa gitu, reliefnya seperti apa, apakah steep atau relief atau flat begitu. Nah, ini tergantung dari data yang kita gunakan ya. Jadi misalnya untuk yang di sini kita pilih yang steep ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi akan dipisahkan antara titik yang ground berarti yang ini, kemudian yang off ground gitu. Jadi yang non ground lah, yang bukan tanah begitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kita akan mengambil yang titik yang ground saja ketika kita ingin membuat DTM begitu. Kita klik layernya, kemudian kita pilih file, pilih save.
Nah, lalu kita simpan ya dalam namanya groundpoint.last ini. Nah, kita oke saja. Nah, kita buka kembali ya di global mapper. Kita refresh lagi kalau belum muncul. Nah, sudah muncul ya. Kita buka di global mapper. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi mungkin untuk misalnya kalau kita mau buat DTM langsung gitu, kita bisa klik kanan ya di sini, kemudian analisis, kemudian grid. Nah, di sini kita bisa pilih metode gradingnya antara thin atau binning minimum value, average value, atau maximum value. Kita coba yang thin ya misalnya. Lalu kita pilih OK. Nah, ini sudah terbentuk DEM-nya dengan metode thin ya, jadi ya akan terbentuk seperti segitiga seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kita mau langsung ekspor menjadi file tersendiri ya langsung saja bisa kita klik file, kemudian ekspor, ekspor elevation grid format, pilih yang geotiff, kemudian OK. Ya, langsung bisa kita DTM gitu misalnya, output, save. Oke, sepertinya sudah selesai. Bisa kita refresh, lalu kita buka ya, dan kita mendapatkan DTM-nya gitu ya. Seperti itu caranya. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe channel saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.